Kita beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan Indonesia data yang dihimpun oleh Satuan Tugas. Sementara negara dengan kasus bor isolasi harian. rumah sakit sudah angka kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 262.020 adalah komando ketika kabar duka terkait COVID-19 mulai datang dari orang-orang yang kita kenal. Angka-angka yang dilaporkan pemerintah setiap hari. Oke, halo, udah lama gue gak ketemu. Channel ini juga gue udah ganti, namanya jadi Mario Ikada karena gue lebih bisa embrace. Mohon maaf sebelumnya gue gak bisa ngupload belakangan ini karena memang gue ada kerjaan yang mendesak. Dan gue bakal sering upload lagi karena gue percaya dengan YouTube. Oke, intinya gue mau ngasih clue singkat dulu sebelum gue masuk ke pembahasan virus ini. Gue mau tarik sedikit latar belakang yang ada supaya untuk jadi reminder aja, oke? Nah, sesuai dari data Kompas yang kita tahu, virus ini munculnya dari Wuhan, ibu kota Hubei, Cina. Di sana muncul tuh COVID-nya, hidup, berkembang, dan tersebar banyak dari Wuhan ke seluruh Cina, lalu merambat ke seluruh negara di semua benua. Lalu berkembang, marak, dan sampai saat video ini dibuat, sudah sekitar ada 2.567 kasus di Indonesia. Oke, lanjut ya. Kalau kalian sadarin di bulan Juli 2020, teori konspirasi itu udah mulai marak di media sosial. Apapun platformnya, kalau kalian scroll, buka, baca, semua tentang itu. Dan intinya itu cuma dua, cuy. Asal-usul COVID itu sebenarnya, dan karena apa COVID bisa ada. Nah, teori yang ramai di dunia ini kan berkembang, didengar juga sama orang Indonesia. Dan akhirnya secara sinergi masuk di Indonesia juga berkembang. Yang nantinya didorong juga sama public figure yang ada di Indonesia. Yang pastinya tetap dibungkus oleh kearifan lokal. Akhirnya perkara yang campur aduk itu menjadi animo baru juga di masyarakat yang cenderung tumbuh di masyarakat menengah bawah. Itu level pertama kita, cuy. Oke, patternnya di Indonesia itu sama. Motifnya yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena Indonesia itu motifnya didorong oleh pikiran masyarakat yang kebagi dua, antara yang percaya COVID dan yang nggak percaya COVID. Oke? Nah, lucunya kalau di Indonesia, pemerintahnya itu mendukung pemikiran-pemikiran seperti itu dengan langkah yang sangat konkret, yang kita sebut dengan korupsi. Akhirnya berimbas pada pemikiran-pemikiran yang bernada sumbang, seperti kayak institusi resmi pemerintah yang harusnya kita jadiin tempat untuk rely on aja bohong. Berarti fix ini korupsi. Bener kalau secara isu politik mau kena begitu, tapi sebetulnya nggak kena sama isu pandeminya. Itu which is sebetulnya sesuatu yang lucu juga ya untuk gua. Kenapa? Karena selama 26 tahun ini gua ngelihat sepak terjang korupsi di Indonesia, gue juga baru kali ini ngerasa kayak aneh gitu loh. Di saat pandemi ini kena seluruh negara, pemerintah harusnya punya sekat dong, atau punya cara lah seenggaknya untuk ya kalau mau kasarnya cari muka lah untuk masyarakatnya. Bisa cari muka, malah korupsi. Ya orang makin nggak percaya gitu loh. Yang sebetulnya realitanya juga nggak melulu pucuk pimpinan yang bisa disalahkan. Contoh kayak misalnya lu kerja di sebuah perusahaan, ya kan? Lu kerja di sebuah perusahaan, kepala cabang lu usil lah, nakal atau gimana. Jangankan chief director lu, kepala penanggung jawab sama HR aja belum tentu tahu. Nah itu yang masyarakat tuh kadang salah kaprah. Yang jujur ngebuat konsep baru sih dalam white collar crime di Indonesia ini. Yang biasanya cuman kayak being an asshole menjadi natural born asshole. Oke, lu udah siap? Udah pelan-pelan Udah lagi style, lu panik banget. Mau kasih aja senior mah. Udah gua atur 4-4-1 4-4-2 udah tenang. Atas bawah semua Oke, dapat 4-4-2 gua ya, udah berarti aman aman ya. semua Semua udah jadi aman. ya. Semua santai lah, Udah. semua elemen. Atas Udah nama mulai lo masuk semua. Atas nama lo apa bukan? Udah mulai masuk tengah sampai keluar lagi. Udah sampai toilet gua juga udah taruh kamera. Udah tenang. Semuanya juga. Sisa taruh tong sampah bebas santai cuy. Udah lu panik banget anjing, lu berisik banget dah. Tapi jangan tadi gua udah bilang, gua udah ngerti. Iya. Ya lu panik apa sih? Iya, atas nama lo apa bukan? Udah lu tenang aja lah, Nah, panik itu dia, apa sih lu? masalah atas nama lu Lu bukan. kemana sih? Nah, kalau bukan bingung gua. Iya. Udah aman. Oke ya. Santai cuy. Oke, mantep ya. Lagi juga nih ya, kan udah masuk, udah di develop juga. Oke, berarti nggak ada Perizinan perkara lu ya. udah Oke, atur, mantap. udah santai. Mantap.
perizinan Kayak kan. mantap ya, nggak ada perkara ya. Oke, gue udah geremet nih. Gue udah geremet loh. Gue udah geremet. Gue gemetar nih. Mas, Mbak, iya, yuk, nggak apa-apa. ya punten. Iya, Ya. Ayo monggo Mas, monggo. Iya. Yuk. Oke, lu jalan ya. Udah mantap ya. Oke, mantap nggak rugi ya. Oke, siap, mantap. Unit. Wah. Ya gue gak munafik sih, kondisi seperti ini memang sudah dibiasakan oleh pemerintah dari tahun ke tahun siapapun yang memimpin untuk memaklumi tindakan korupsi. Ya kan? Lo harus terima gak terima, emang itu kenyataannya. Nah tapi gak di saat orang keluar aja gak bisa cari makan cuy. Keluar rumah aja dilarang. Loh kok bisa korupsi? Dari sisi masyarakatnya juga udah gak bisa makan, bangkrut, tutup toko, kelaparan, yang berujung pada ketidakpuasan pada pemerintahan lah. Orang-orang yang seperti ini cenderung gampang disetir sama orang-orang yang berkepentingan nantinya. Itu masalahnya. Yang satu bisa disetir, yang satu emang salah juga. Ya, baik yang lu sadarin atau lu nggak sadarin, tindakan represif dari kedua hal ini bakal merugikan dua pihaknya gitu loh. Yang ini benar-benar akhirnya punya layer di dalam layer. Yang ini udah nggak punya muka lagi untuk bisa campur tangan. Akhirnya oleh karena itu timbulnya yang namanya hukum rimba cuy. Ini udah seenaknya sama layernya masing-masing. Yang ini juga udah dianggap bodoh amat. Yang pertama, tingkat pendapatan menurun rendah. Dilansir pada moneykompas.com, sebanyak 84% masyarakat Indonesia merasakan adanya penurunan pendapatan. Bahkan 3 dari 10 orang mengaku pendapatan mereka berkurang sebesar 50% dibanding sebelum pandemi ini. Yang kedua, tingkat efektivitas pendidikan via jaring tidak merata di setiap daerah. Dilansir di republika.co.id, mengutip dari kata Pak Nadiem, Menteri kita, belum meratanya akses terhadap infrastruktur teknologi dan internet ini menjadi salah satu tantangan terbesar kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, tingkat hoax yang ada di negara Indonesia tercinta ini, dilansir di situs berita1.com, hampir 60% orang Indonesia terpapar hoax saat mengakses internet. 60% coy. Sementara 21% sampai 36% saja hanya mampu mengenali hoax. Dari 3 kriteria tersebut bisa menjadi patokan kita masyarakat baru generasi COVID. Ya generasi selanjut kita, anak kecil. Bayangin aja, anak kecil hidupnya merana, kualitas pendidikannya berkurang, kemakan hoax. Aduh. Gue masih ada satu argumen tentang COVID ini sebetulnya. Kalian pernah dengar gak? Kayak gue gak percaya COVID. Untuk secara pribadi oke, kalau mau bergerak dengan narasi itu silakan lah. Tapi seenggaknya lo masih patuhilah. Kalau lo nggak percaya atau mau nyinyir silakan. Tapi kalau misalnya ada orang yang benar-benar ngenes ke gue adalah saat dia bilang, gue percaya COVID tapi gue harus keluar. Kalau nggak anak gue yang mati kelaparan, istri gue mati kelaparan, itu yang gue berat. Dan mas mbak percaya atau enggak, doa saya pagi dan malam ada untuk mas mbak bersama suami atau istri atau anak-anak mbak. Selalu berjuang dan selalu kuat mas mbak.